bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Ida? Kok nampaknya saya lihat gelisah ini hari? Kabar saya baik Bu, cuman ada sedikit ini yang mau saya ceritakan sama Ibu. Ibu sibuk nggak sekarang? Kalau melihat waktu sih sepertinya tidak. Ini masih lama jam pembelajaran saya. Saya masih ada waktu kok untuk mendengarkan Bu Ida. Apa sih yang membuat Ibu Ida nampaknya gelisah hari ini? Begini Bu, saya punya sedikit masalah dengan salah satu murid saya. Ini mengenai disiplin diri Bu. Berarti Ibu ada permasalahan dengan anak murid Ibu mengenai disiplin diri. Sebelumnya, kalau boleh saya tahu, apa sih yang Ibu harapkan nantinya dari percakapan kita hari ini, dari permasalahan yang Ibu hadapi? Iya Bu, harapan saya setelah terjadi percakapan hari ini dengan Ibu, saya mendapatkan solusi bagaimana nantinya saya akan menyelesaikan permasalahan saya ini. Jadi seperti itu Bu, nanti bantu saya, mengarahkan saya bagaimana caranya saya itu mendapatkan solusi jadi dari penyelesaian masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Berarti nanti Ibu mengharapkan ada jalan keluar ya, solusi dari permasalahan dari percakapan kita kali ini. Kalau boleh saya tahu, permasalahan apa sih yang sebenarnya sedang Ibu hadapi? Nah, ini dia Bu. Salah satu siswa saya, kalau saya perhatikan ini di kelas, sepertinya beliau membutuhkan perhatian khusus memang dari kita. Nah, tidak sama halnya dengan teman-temannya yang lain. Kalau teman-temannya yang lain, alhamdulillah seperti yang Ibu bisa lihat di lingkungan sekolah pada saat ini itu sudah banyak mengalami perubahan ke arah positif, baik itu disiplin dirinya, disiplin masalah manajemen waktu, kemudian semua aturan atau kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama di sekolah ini. Berarti Bu Ida permasalahan pada seorang anak yang kalau Ibu peramati, Ibu perhatikan tingkah lakunya nggak sama seperti teman-temannya sesuai kesepakatan yang kita telah sepakati. Berarti ini permasalahan anak murid yang tidak disiplin menurut Ibu ya. Iya, Ibu. Apakah ini dia tidak disiplin pada Ibu saja atau terhadap guru yang lain atau pada teman-teman yang lain? Coba Ibu kemukakan lagi sih permasalahan Ibu ini lebih dalam lagi. Nah, ini dia Bu, kalau saya perhatikan anak kita ini, nah kadang-kadang khususnya pada saya Bu, mungkin ada sih kedisiplinannya, cuman kadang-kadang. Kemudian pada guru yang lain, itu bisa saya perhatikan itu masih suka-suka dia Bu. Misal contohnya, dia sering tidak rapi, seperti masih susah untuk memasukkan baju ke dalam, memakai dasi pada tempatnya, kemudian keluar masuk sesukanya.
Jadi ini menjadi perhatian saya, Bu, khususnya. Karena kebanyakan alhamdulillah sudah mengalami perubahan. Hanya ini nih di dalam kelas ini ada satu orang ini dan saya berfokus ke dia sebenarnya apa sih yang terjadi. Jadi menjadi buah pemikiran saya ini, Bu, anak ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama dia sehingga dia bisa melakukan perbuatan seperti itu. Jadi inilah masalah saya sih, Bu, sebenarnya. Oh, berarti masalah yang sedang Ibu hadapi ini ada seorang siswa yang tidak disiplin dalam berpakaian, tidak Ya. disiplin dalam manajemen waktu, dan itu tidak hanya terjadi pada Ibu, juga terjadi pada rekan guru-guru kita yang lain. Ya. Kalau menurut Ibu, idealnya itu seharusnya tingkah laku yang dia tunjukkan atau yang dia perbuat di sekolah ini harusnya bagaimana sih, Bu? Nah, kalau menurut saya sih, Bu, dan menurut yang sudah kita pahami, seorang murid yang disiplin, bisa mendisiplinkan dirinya itu harusnya dia bisa menjaga kerapian, kebersihan, kemudian bisa memanajemen waktu, kapan harusnya dia bermain, kapan harusnya dia belajar, kapan harusnya dia bisa makan. Ya, idealnya saya harapkan seperti itu, Ibu, yang terjadi. Oh, berarti dalam idealnya Ibu, harapan Ibu itu siswa ideal Ibu ini dapat termotivasi dalam dirinya sendiri dengan dia disiplin berpakaian, dengan dia dapat manajemen waktunya, tidak keluar bukan di jam istirahat atau tidak bermain di saat jam pelajaran. Iya. Kalau Ibu nilai dari 1 sampai 10, siswa Ibu ini berada di angka berapa sih? Kalau menurut penilaian saya sih, Bu, saat ini dia itu berada di posisi di angka 5. Di angka 5 ya. Iya. Berarti menurut penilaian Ibu dia di angka 5 karena tidak disiplin tadi ya, pakaian ataupun kerapian. Bagaimana sih menurut Ibu untuk dapat menaikkan nilai dia tadi ke angka yang menurut idealnya Ibu? Nah, harapan saya ke depan, saya mau anak ini mencapai nilai setidaknya kalau tidak 8 ya ke angka 9. Nah, di sini harapan saya bisa mengarahkan dia ke arah yang lebih baik, memberikan dia pemahaman bagaimana bersikap selayaknya seseorang yang harus bersikap disiplin dari segala sisi. Berarti menurut idealnya Ibu ini anak itu berada di angka 8, tentunya dengan tingkah laku yang ditunjukkan dia sudah disiplin berpakaian, sudah dapat memanajemen waktu, dapat mengetahui waktu-waktu yang tepat di saat sekolah. Lalu menurut Ibu bagaimana sih langkah-langkah yang akan Ibu ambil dari mendisiplinkan anak tersebut? Nah, inilah ini, Bu, sekalian saya mau sharing dengan Ibu. Kalaupun nanti Ibu punya pendapat, tolong diberikan ke saya. Ya. Dalam pemikiran saya, Bu, langkah awal yang harus saya lakukan, pertama sekali nanti saya akan berkomunikasi dulu dengan wali kelasnya terhadap apa yang terjadi pada anak ini. Selanjutnya, kalau saya sudah dapat kesepakatan dengan wali kelas, saya mungkin akan memanggil secara pribadi dan merestitusi anak ini secara pribadi dan detail agar saya dapat mengetahui dengan detail sebenarnya ada permasalahan apa sebenarnya yang diinginkan oleh anak kita ini. Sebenarnya
apa memang ada kebutuhan khusus ataupun alasan tertentu. Jadi kita kan belum tahu ini Bu dasarnya mengapa anak ini berbuat seperti ini. Jadi rencana saya ke depan saya akan merestitusi, memanggil secara pribadi anak ini dan saya tanyakan secara terperinci. Seperti itu Ibu. Oh, berarti Itu menurut Ibu bagaimana? nanti Ibu akan mencoba merestitusi anak ini untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi. Lalu bagaimana sih nanti Ibu akan menerapkan langkah-langkah tersebut dalam mengetahui permasalahan anak Ibu agar dia dapat lebih disiplin lagi? Ya, seperti tadi Bu, yang sudah saya ceritakan tadi, saya akan memanggil anak ini secara pribadi, tentunya atas izin wali kelasnya dulu, terutama saya akan berkomunikasi, kemudian saya akan memanggil secara pribadi, saya akan tanyakan sebenarnya mengapa anak ini melakukan hal seperti yang sudah dilakukannya. Sebenarnya secara umum memang anak ini sudah dipanggil, mungkin belum dapat ya. Jadi saya inginkan anak ini saya restitusi secara individu dan saya tanyakan alasan-alasan anak ini mengapa belum bisa berubah sama seperti dengan teman-temannya yang lain. Jadi seperti itu Bu, mungkin nanti langkah-langkah yang akan saya lakukan terhadap salah satu murid kita ini. Ya, kalau saya lihat ya, nampaknya Ibu udah menemukan solusi nih dari permasalahan Ibu. Ibu sudah luar biasa bisa memaparkan, sudah dapat mengetahui langkah-langkah apa yang akan Ibu ambil dan Ibu sudah dapat menerapkannya nanti. Lalu dukungan apa sih yang Ibu butuhkan untuk menerapkan solusi Ibu ini? Apabila nanti Ibu membutuhkan saya juga, saya akan bersedia. Iya, tentunya Bu, yang pertama sekali saya membutuhkan dukungan wali kelasnya terutama, kemudian dukungan kita sebagai gurunya masing-masing yang nantinya akan masuk ke kelas yang sama. Mari sama-sama kita perhatikan anak kita ini agar sikap dan perilakunya berubah ke arah yang lebih positif. Nah, tentunya di sini juga saya melibatkan kepala sekolah nantinya Bu. Apabila diperlukan, saya juga perlu dukungan kepala sekolah, baik itu komite dan orang tua murid dari siswa ini. Jadi ada beberapa pihak, wali kelasnya, kemudian rekan guru yang lain, kepala sekolah, dan orang tua atau wali murid dari murid kita ini. Oh, syukurlah. Berarti Ibu sudah lebih mantap nih, saya lihat udah tahu bakal mencari dukungan dari mana. Tentunya peran kami juga rekan guru akan siap membantu Ibu dalam berkolaborasi mendisiplinkan anak. Kapan sih waktu yang tepat Ibu rasa akan merealisasikan rencana aksi Ibu ini? Insya Allah secepatnya Bu. Alhamdulillah ini saya senang dapat solusi setelah berbincang-bincang dengan Ibu. Saya sudah tidak sabar untuk melakukan perbaikan atau aksi nantinya yang akan saya terapkan kepada murid kita ini. Karena saya mau murid ini secepatnya juga melakukan perubahan sikapnya. Karena kalau dibiarkan berlanjut, saya takutnya ini berimbas ke teman-temannya yang lain. Jadi insya Allah secepatnya minggu depan saya akan lakukan terus Bu. Saya akan berkomunikasi secepatnya dengan wali kelasnya. Kemudian apabila sudah disepakati, saya akan langsung memanggil murid kita ini supaya cepat kita adakan tindak lanjut ke depan dan menemukan sebenarnya ada alasan apa anak ini melakukan semua tindakannya itu. Pastinya tentu ada ya Bu ya, cuman kita belum tahu. Maka dari itu saya mau secepatnya akan saya lakukan minggu depan. Oh, berarti rencana Ibu, Ibu akan melaksanakan kegiatan ini di minggu depan. Sekarang, bagaimana sih perasaan Ibu setelah Ibu bercerita dengan saya tentang masalah anak ini dan saya lihat Ibu juga sudah dapat menemukan solusinya?
Wow, alhamdulillah Bu. Tadinya sebelum saya berbincang dengan Ibu, saya memiliki permasalahan dan beban yang sangat berat. Tapi alhamdulillah dari hasil perbincangan kita hari ini, saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahan saya, ya. Dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Rasanya beban yang ada di dada saya ini plong Bu. Alhamdulillah saya merasa lega sekali Bu Fitri. Oh, syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega. Kalau Ibu sudah merasa senang, saya juga dapat melihat Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan anak ini. Ibu akan merestitusinya dengan waktu minggu depan. Tentunya ini juga mudah-mudahan dapat menjadi solusi bagi rekan yang lain yang nanti punya permasalahan sama dengan kita, yang nanti bisa kita secara sharing juga ke mereka bagaimana sih dalam mendisiplinkan anak-anak berdasarkan solusi yang Ibu temukan hari ini. Ya. Kalau Ibu bisa merefleksikan perasaan Ibu, apa sih kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari pembicaraan kita hari ini? Ya, kesimpulannya Bu, dengan adanya kolaborasi, sharing sesama rekan, maka kita akan mendapatkan solusi seberat apapun masalah yang kita hadapi nantinya ke depan, Bu. Wah, mantap. Mantap Bu Ida. Mudah-mudahan Ibu bisa merealisasikan nanti ya. Saya tunggu juga nanti akan saya tanya Ibu kembali bagaimana hasil dari Ibu merestitusi anak tersebut. Apakah hal tersebut sudah dapat menunjukkan sikap perubahan dari anak tersebut atau tidak. Nanti saya akan tanyain Ibu kembali ya Bu. Iya Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Mohon maaf atas mengganggu kesibukannya. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nanti